semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana di kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Yang udah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih and enjoy. Nah oke, langsung aja ke videonya. Ini yang pertama, saya tuh mau melakukan aktivitas weekend saya, karena waktu itu pernah ada yang komen sama saya request, Bun bikinin video dong kalau weekend itu ngapain aja. Oke, siap gerak. Ini saya baru sempat bikinin videonya. Tadi saya tuh lagi perjalanan mau ke kereta api. Seperti biasa, pokoknya kalau weekend hari Sabtu Minggu itu saya pasti ke kereta api ataupun ke stasiun. Sebelum ke stasiun, tadi saya beli dimsum Teh Irma dulu, karena dimsum Teh Irma bener-bener enak banget sambelnya tuh. Tadi saya juga beli es teh poci sama beli es goyang kayak gini. Belinya cuma 3 aja, nggak banyak-banyak, karena kalau belinya banyak-banyak, waduh, Alia itu makannya super duper banyak banget dan bisa dihabiskan sama Alia semua. Nanti yang ada tiba-tiba Alia itu langsung pile. Beneran deh, es goyang kayak gini mengingatkan saya waktu masa-masa kecil. Kira-kira ada yang samaan nggak sama saya? Kalau masa kecilnya itu suka beli es goyang kayak gini. Kalau ada yang samaan, ayo komen ya di bawah. Untuk harga es goyangnya itu 2000-an, dan kalau untuk harga teh pocinya itu 4000. Kalau dimsum ini saya tuh beli dengan harga 20.000, isinya 10. Murah banget kan, dan untuk rasanya ini tuh enak banget. Buat orang CKM, Klari, Kondang maupun Karawang wajib cobain dimsumnya Teh Irma, karena emang rasanya itu enak banget. Nah tadi saya juga udah ngelewatin stasiun, ternyata nggak ada kereta yang lewat, makanya ini waktu saya makan dimsum dan yang lain-lainnya itu makannya di perumahan Kartika Residen. Buat orang CKM pasti saya yakin teman-teman tahu banget ya perumahan Kartika ini. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Nah, saya bikin video ini itu emang hari Sabtu sore. Waktu saya pergi ke stasiun tadi itu sekitar jam 5 kurang. Dan ini lanjut lagi ke videonya udah jam 8 kurang aja. Tepatnya ini tuh malam minggu, saya pengen ngajak Alia keluar buat naik odong-odong. Karena kalau malam minggu itu emang udah jadi jatahnya Alia buat naik odong-odong. Nah sebelum pergi tadi saya juga nutup horden dulu kanan sama kiri. Terus saya juga tadi nunjukin kaktus saya udah lumayan tinggi ya anaknya. Tapi sebelum naik odong-odong ini saya tuh mau belanja jajanannya Alia dulu, karena kemarin emang saya tuh belum beli jajanannya Alia. Karena kan jajanannya Alia itu emang masih banyak, cuman yang Alia suka itu udah habis. Yang pertama tadi saya tuh ngambil go egg roll. Kalau go egg roll itu emang kesukaannya Alia. Terus saya juga ngambil padimas, karena kadang-kadang Alia juga suka padimas. Terus tadi saya juga ngambil coklatos, karena Alia sekarang juga udah mulai suka sama yang namanya coklat-coklatan. Tadi saya juga ngambil apa ya namanya Superstar. Untuk harga-harganya nanti bakal saya sebutin aja di belakang. Nah oke, lanjut lagi. Ini saya udah sampai di tempat odong-odongnya. Ini naik odong-odongnya pun nggak yang jauh-jauh, yang deket rumah aja. Beneran deh, weekend saya tuh emang simple banget kayak gini. Cuman keluar rumah naik motor, menikmati udara segar, itu pun udah bikin pikiran saya fresh lagi. Terus nggak lupa juga beli jajanan yang super duper murce banget. Contohnya kayak tahu gejrot, dimsum, kayak bakso ikan, bakso tusuk, bakso bakar, dan yang lain-lainnya. Yang harganya tuh cuman 5.000-an aja. Nah ini Alia udah selesai naik odong-odongnya, tadi juga udah minta turun. Nah kalau naik odong-odong di sini itu sukanya emang dapat balon kayak gini, jadi kan bikin anak tambah seneng, betul apa betul? Dan untuk balonnya itu juga pasti langsung ditiupin sama Pak suami. Nah ya udah kita mau OTW pulang. Nah pas di perjalanan pulang Pak suami itu matanya ngeliat ke arah toko ini, katanya kok ada balon yang gede gitu. Makanya kita putar balik lah. Ternyata iya emang bener ada balon yang gede, harganya pun murah banget, cuman 2000-an aja. Nah di sini Pak suami beli 2 karena kan Alia itu emang suka banget sama yang namanya balon-balon. Jadi kalau misal ada balon itu Pak suami pasti langsung beli buat Alia. Ternyata salah, saya tuh nggak langsung pulang. Tadinya kan emang udah deket banget sama rumah saya. Saya tuh inget Pak suami bilang sama saya kayak gini, nanti kalau kita keluar kita juga bakal beli jagung bakar. Nah di jalan saya juga nagih sama Pak suami, katanya mau beli jagung bakar. Ya udah makanya kita cus langsung pergi aja buat beli jagung bakar. Untuk beli jagung bakarnya ini juga nggak banyak-banyak, cuman 1 aja. Karena kalau belinya 2 itu pasti saya nggak habis.
Tadi Pak suami juga beli siput kayak gini. Untuk harganya 5.000 itu dapat 2. Kalau beli siput kayak gini itu emang bener-bener mengingatkan saya lagi-lagi sama zaman masa-masa saya kecil. Kira-kira ada yang samaan nggak? Masa kecilnya itu suka mainan siput kayak gini, terus nanti siputnya itu ditaruh di mulut sambil kita hah gitu. Kalau ada yang samaan, ayo komen ya di bawah. Nah setelah sampai rumah, ini Pak suami itu langsung mompa aja balonnya, karena kan balonnya itu gede, kalau ditiupin pakai mulut kayaknya Pak suami itu nggak mampu. Oke lanjut lagi ya, ini Pak suami saya tinggal aja, jadi saya ke belakang buat natain jajanannya Alea. Nah ini Pak suami kemarin juga beli susunya Alea yang kotak, tapi salah, harusnya itu kan Ultra Mimi. Nah ini Pak suami belinya itu Indomilk Kids. Yaudahlah nggak apa-apa, orang udah terlanjur dibeli, mau gimana lagi gitu kan. Oke lanjut ya, ini saya tuh lagi bongkar jajanannya Alea. Yang pertama saya tuh beli Go Egg Roll harganya 10.000, dan kalau untuk coklato sama juga harganya 10.000. Kalau untuk Padimas harganya 5.000 aja, dan kalau untuk Superstar harganya itu 17.000. Jadi ini semua total belanjaan Pak suami atau jajanannya Alea habisnya 42.000. Untuk susu kotak Indomilnya Alea harga satu kardusnya itu 87.000, kalau beli 2 kardus jadinya 174.000. Oh ya abaikan aja ya, ini waktu saya natain susunya Alea ke dalam kulkas, saya lupa banget nggak nyopot masker saya, jadi ini kelihatan banget kan saya tuh lagi pakai masker. Untuk kali ini satu kardus susunya Alea saya masukin aja semuanya ke dalam kulkas. Alhamdulillah banget sih, walaupun susunya Alea saya tatain semua di dalam kulkas kayak gini, terus juga ada Yakult, ada Cimory, sekarang Alea juga udah bisa dibilangin. Jadi kalau misalkan saya tuh bilang kayak gini sama Alea, udah 3 ya susu kotaknya, nanti kalau Dede Alea pengen minum susu, minumnya susu yang SGM, dan Alea alhamdulillah juga manut. Dan kalau minum Yakult ataupun Cimory setiap hari juga saya batasin cuman 1 aja setiap harinya. Nah kali ini jajanannya Alea juga saya masukin aja ke dalam kulkas, mumpung masih tanggal muda kan, biar kelihatan oh iya itu Pak suaminya baru gajian makanya kulkasnya full. Nanti kalau udah akhir bulan jangan ditanya, kulkas saya pasti kosong plong, gak ada isinya sama sekali. Ada isinya ding, tapi kan cuman sayur-sayuran aja, nggak ada jajanannya kayak gini. Ada juga ding kalau jajanannya Alea emang masih ada. Oh ya, di sini saya juga pengen bilang lagi nih, setiap orang ataupun setiap keluarga itu emang kebutuhannya beda-beda, jadi emang nggak bisa disamakan satu sama yang lainnya. Dan kalau belanja bulanan pun saya nggak asal ngambil, jadi misalkan saya tuh mau ngambil sesuatu, saya juga bilang dulu sama Pak suami, boleh nggak kira-kira saya tuh ngambil ini. Kalau kata Pak suami boleh, ya langsung saya masukin aja ke dalam troli. Nah misalkan juga Pak suami bilang sama saya kayak gini, kayaknya kamu nggak butuh deh barang itu, ya udah berarti nggak saya masukin ke dalam troli. Pokoknya kalau saya belanja bulanan, saya juga selalu bilang sama Pak suami pengen ngambil ini gitu. Kalau saya sultan mah ya udahlah nggak perlu izin ya sama Pak suami, langsung saya masukin aja semuanya ke dalam troli. Betul apa betul? Kalau betul ayo komen ya di bawah. Bercanda ya bercanda, jangan dibikin serius pokoknya kalau saya ngomong tuh. Dan untuk wadahnya pun mohon maaf, ini wadahnya emang bukan yang estetik, dan semoga teman-teman juga nggak nyuruh saya buat beli wadah ataupun keranjang yang estetik ya, karena harga keranjang yang estetik itu juga lumayan banget. Nah setelah saya tuh selesai natain jajanannya Alea, saya langsung masuk ke dalam kamar karena kan emang udah malam. Terus lanjut lagi, ini tuh video keesokan harinya ataupun hari Minggu pagi. Waktu saya masak nasi goreng, ini tuh sekitar jam 5:30 karena saya tuh udah lapar banget. Tadi malam saya tuh emang makannya sedikit, makanya ini 5:30 saya udah start masak aja di dapur. Dan kali ini saya juga masaknya cuma nasi goreng karena ada nasi sisa gitu, sayang kalau mau dibuang ya. Untuk bumbu nasi gorengnya, saya tuh cuman pakai bawang merah sama bawang putih yang saya irisin aja. Kalau udah cus langsung saya goreng. Nah, kalau bumbunya udah mateng, tinggal dimasukin aja si telurnya. Saya orak-arik sampai bener-bener mateng. Kalau udah mateng telurnya, ya tinggal dimasukin aja si nasi gorengnya. Bukan nasi goreng, mohon maaf, tapi nasinya ya. Oke, setelah nasi gorengnya saya tambahin bumbu Royco sama micin aja. Ini yang separuh saya masukin ke dalam piring, yang separuh masih tetap di wajan. Nah, kalau nasi goreng yang ada di dalam wajan ini langsung saya tambahin aja kecap, karena Pak suami itu emang lebih suka nasi goreng dipakein kecap. Kalau udah matang ya tinggal dimasukin aja ke dalam piring. Terus lanjut lagi, untuk nasi goreng saya ini tuh belum selesai karena kan emang belum mateng banget. Ini wajannya saya tambahin sedikit margarin, terus saya juga tadi udah ngulek cabenya pun di mangkok kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa ya, abaikan aja pokoknya.
Kalau udah, cabenya langsung saya goreng aja biar nggak ada bau langu-langunya. Nah kalau udah, si mangkoknya saya bersihin pakai nasi goreng yang ada di piring tadi biar nggak ada yang mubadir gitu kan. Biasalah mak-mak, pokoknya jangan heran ya. Nah kalau udah ya tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Kalau misalkan kurang asin ya tinggal ditambahin aja deh sama Royco. Udah jadi. Kalau untuk nasi goreng saya, seperti biasa saya tambahin kol di sampingnya. Dan kalau makan nasi goreng, mohon maaf, ini porsinya saya bener-bener banyak banget kayak mau nguli aja ya. Nah kalau nasi gorengnya Pak Suami, ini pakainya timun. Nggak lupa juga dong, pastinya ada kerupuk gender yang kemarin udah saya goreng. Nah oke, lanjut lagi ke videonya. Ini tuh hari, ya sama sih, masih hari Minggu. Cuman ini tuh sekitar jam 7-an saya udah nyampe di Galumas. Kalau teman-teman orang Karawang, pasti teman-teman tahu Galumas ya. Jadi Galumas itu emang pusat kotanya Karawang. Nah kali ini saya tuh emang pengen goesnya di Galumas karena udah bosen banget ya goes di sekitaran rumah saya, ngelihatnya cuman itu-itu aja. Nah kalau goesnya di Galumas kan bisa sekalian cuci mata juga, karena di pinggiran jalan itu kalau hari Minggu pasti banyak banget yang jualan. Jarak dari rumah saya ke Galumas itu kira-kira sekitar 30 menitan. Kalau saya naik sepeda dari rumah ke Galumas kayaknya saya tuh nggak bakal kuat, makanya ini saya tuh naiknya mobil. Untuk sepeda gunungnya, ban yang paling depan itu emang dicopot ya sama Pak Suami. Soalnya kalau nggak dicopot, itu nggak bakal bisa masuk ke dalam mobilnya. Dan kalau untuk sepeda lipatnya, ya saya lipat aja, karena kan emang bisa dilipat. Tuh kan, ada Mr. DIY juga. Aduh, rasanya pengen masuk ya, tapi untungnya belum buka. Coba kalau udah buka, aduh kayaknya saya tuh bakal kalap lagi ya. Enggak ding, bercanda ya, bercanda. Nah kalau ke Galumas kayak gini ternyata enak juga ya, goesnya bisa kemanapun yang kita pengen. Beda lagi kalau kita naiknya motor. Kalau kita pengen kesini ya kita berarti harus turun, harus jalan kaki. Oh ya, berhubung tadi sebelum goes saya juga udah sarapan terlebih dahulu. Jadi kalau ngeliatin jajanan di sepanjang jalan kayak gini, mata saya tuh nggak jelalatan. Beda lagi kalau saya tuh belum sarapan, kayaknya semua jajanan yang ada di sini itu enak banget. Betul apa betul? Nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira kalau weekend itu ngapain aja sih? Kira-kira ada yang samaan juga nggak sama saya kalau weekend itu kayak gini? Kalau ada yang samaan, ayo komen ya di bawah. Nah oke, lanjut lagi. Ini tadi di pertengahan jalan Pak Suami tuh ngeliat topeng monyet, jadi yaudahlah kita berhenti dulu buat ngeliat topeng monyet. Dan jangan salfok juga ya sama jalanannya yang dari malam minggu sampai hari Minggu itu tetap macet terus. Namanya juga weekend, kalau orang-orang nggak keluar kayaknya nggak mungkin banget. Ayo, siapa nih yang orang Karawang yang sukanya kalau weekend itu main ke Galumas kayak gini? Kalau ada yang orang Karawang, ayo komen ya di bawah. Tuh kan, kalau ngeliat topeng monyet kayak gini, Alia tuh emang suka banget, seneng banget sampai ketawa-ketawa sendiri. Nah ini saya udah capek sepedaannya, terus cus langsung saya mampir aja beli jambu kristal kayak gini, sama minumnya es teh poci, dan nggak lupa juga beli pukis. Ya udah, hari Minggunya cuman kayak gitu aja. Terus ini Ale juga minta naik trampolin, sebenarnya agak serem tapi Alenya itu emang minta naik terus. Ya udahlah, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.